Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Al-Masuriyah, Ketua DKM Bapak Adani, Koordinator Majelis Ilmu Muhib, seluruh jamaah yang hadir, terkhusus saudara kita, tamu kita dari Mushola Al-Muhajirin. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal. InsyaAllah merupakan Jumat terakhir di bulan Maulid. Semoga di bulan Maulid ini kita benar-benar bisa menambah cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun ridho atas diri kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Tasawwuful Ibad, masih pada bab At-Tusa'i, yaitu bab yang mana setiap makolahnya berisi 9 nasihat. Dan kita sekarang masuk pada makolah yang keempat, halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul rabi'ah, maqalah ucapan nasihat yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu anhu, telah memberikan nasihat, telah berkata, yaitu sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Sahabat Utsman ini adalah salah satu menantu Rasulullah. Sahabat Utsman ini salah satu orang kaya di antara para sahabat. Dan sahabat Utsman inilah orang yang saat ini jariyahnya tidak pernah putus. Jadi di sana itu ada kebun kurma milik sahabat Utsman, hektaran lebarnya. Hasilnya sebagian untuk Masjidil Haram, sebagian untuk Masjidil Aqsa. Makanya Bapak Ibu kalau ke sana nggak ada namanya kotak infak, itu nggak ada. Nggak kayak di kalau di Indonesia kan banyak benar itu kotak infak. Mau lewat pintu mana tetap dicegat kotak infak. Kalau di Makkah Madinah nggak ada Bapak Ibu. Gak ada kotak infak, apalagi kotak keliling. Maka kalau mau sedekah, sedekahnya gak masuk kotak. Biasanya kita sedekah diberikan kepada cleaning service begitu. Karena gak ada kotak infak. Ada salah satu jamaah membawa sekalian umrah dan anak. Jadi saya mau sedekah kotak infak gimana? Gak ada sih. Kasihkan ke cleaning service. Biasanya cleaning service itu apa benar tuh? Kalau ketemu orang Indonesia itu semua cleaning service. Orang Indonesia itu terkenal dermawan dan terkenal royal, doyan belanja. Itu orang Indonesia.
Kenapa? Karena mereka Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu sudah kaya karena satu mendapatkan jariah dari sahabat Utsman itu hasil kebun hektaran kurma itu miliaran Pak, itu buat operasional masjid, 2 masjid haram makan dan minum. Ini kata sahabat Utsman sampai sekarang. Beliau memberikan nasihat untuk kita semua. Begini nasihatnya. Man hafidhas sholawatil khamsah. Man, siapa saja, mau laki mau perempuan, mau muda mau tua, besar kecil, hafidhas sholawati, yang mau menjaga kewajiban sholat. Al-khamsah yaitu 5 kewajiban sholat: maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ada 5. Dia menjaga liwaktiha, untuk dikerjakan pada waktunya. Jangan sampai telat, juga jangan kegasikan. Belum ada sholat maghrib. Makanya Bapak Ibu kalau mau sholat pastikan sudah benar-benar waktu ada. Begitu juga muadzin. Muadzin kalau adzan pastikan benar-benar sudah masuk waktu, jangan asal begini. Kayaknya di seberang sono udah ada adzan deh, terus dia ikut-ikutan adzan. Jangan begitu. Makanya hijab dan digital Pak harus diupdate. Karena kadang-kadang jam model begini Pak kalau nggak diupdate itu telat, beberapa menit telat, nggak sesuai. Nah kalau diupdate ya tidak apa, lambat, ya tepat waktu. Sebab namanya adzan wajib sesudah jelas masuk waktu. Kalau belum masuk waktu bahaya. Apamanya kalau ada tetangga musola lagi puasa, kurang 2 menit Bapak udah adzan duluan. Kira-kira yang puasa langsung menyeruput minumnya enggak? Langsung karena udah dengar adzan. Berarti yang salah siapa? Yang salah yang waktunya juga maka diupdate dan digital terus ya. Beliau menyampaikan siapa yang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, jangan sampai molor, jangan juga kegasikan. Wadah wa ma'aliha, banyak nyamuk ya. Wadah wa ma'aliha, dan dia mendawamkan, istiqomah mendawamkan alaiha atas sholat tersebut rutin sampai dia diwafatkan Allah. Istiqomah itu bukan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi sampai mati. Itu baru disebut istiqomah. Dia sholat konsisten dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia tidak meninggalkan sholatnya. Maka akramahu Allah akan memuliakan orang tersebut bidis'i karomatin, dengan 9 kemuliaan. Ini konsisten. Ada orang sono, giliran lagi ada hajatan dan hutan libur sholatnya. Ada. Giliran lagi punya orderan jadi pengejet, libur sholatnya. Giliran jadi tukang masak, tukang pangkeng, libur sholatnya. Ada begitu di sono. Giliran lagi, lagi dirias dandanan, libur sholatnya. Betul. Giliran lagi jadi pengantin, libur sholatnya. Itu kok minta berkah dari mana? Sholatnya jadi tidak. Coba Bapak ingat dulu waktu Bapak jadi pengantin sholat apa enggak? Anak sekarang tuh Bapak berarti itu. Pengantin dia dari lagi subuh Pak dia. Zuhur gak sholat, asar gak sholat, maghrib, isya gak kecapean. Sehari semalam gak sholat, bayangin. Terus minta semoga keluarga saya sakinah mawaddah. Dari mana judulnya? Sholat aja enggak. Jadi kalau pengen sakinah mawaddah, pengen didoain orang biar berkah, ya sholat. Ini gak sholat. Sampai bapak ibu dia ikut-ikutan gak sholat.
Padahal cuma terima tamu, alasan banyak tamu ini nggak sempat sholat. Jangan sok-sokan. Dan dicabut Allah aja kehidupan kita, selesai Pak. Masa gara-gara tamu sampai nggak sholat? Ada yang begitu? Emosi. Jangan gerakan sholat apapun kondisi kita. Jangan gerakan sholat. Kalau Bapak bisa konsisten seperti itu, Allah berikan 9 kemuliaan. 9 kemuliaan itu apa? Yang pertama, yuhibbuhullahu, Allah akan mencintai orang tersebut. Itu yang pertama. Penting gak cinta Allah? Yang penting Bu, kita mau ibadah kayak model apapun, rajin kayak apapun rajinnya, kalau gak dapat cintanya Allah, gak ada nilainya. Maka kalau pengen dicintai Allah, jaga itu sholat 5 waktu. Terus apapun kondisi kita, mau sakit sekalipun tetap sholat, walaupun dengan keterbatasan harus tayamum, harus sambil tidur, tetap sholat. Karena dari semua ibadah wajib yang Allah tetapkan, hanya sholat yang gak ada kata pray, walaupun sedang sakit sekalipun. Beda dengan puasa. Puasa lagi sakit, boleh nggak puasa? Boleh, lagi bepergian aja boleh. Zakat, ternyata nggak punya harta, boleh nggak zakat? Boleh, mau dapat zakat, nggak zakat tapi dapat zakat. Haji, emang nggak punya duit, nggak usah haji. Tapi kalau sholat itu nggak ada kata berhenti, istirahat, pray, itu nggak ada Bu. Bapak mau pergian, tetap sholat, walaupun boleh nggak puasa, tapi sholat tetap dengan cara jamak kosong. Boleh di jamak, boleh di kosong, tapi tetap sholat. Lagi sakit, selama ibu masih waras, intinya selama bapak ibu pikirannya masih waras, maka tetap wajib sholat. Walaupun fisiknya sakit, tapi pikirannya waras, berarti dia wajib sholat. Maka kesimpulannya, kalau ada orang muslim badannya sehat tapi kok nggak sholat, kemungkinannya cuma 1. Apa itu? Nggak waras. Setuju Pak? Iya Pak, badan sehat kok ngopi doyan, rokok doyan, kerja juga kuat tuh. Giliran sholat kok nggak mau, berarti dia sedang tidak waras. Tersinggung, ya emang harus tersinggung. Itu aja masih banyak yang tersinggung, dikatakan gak waras. Gak ada kata berhenti sholat itu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, yuhibbuhu, Allah akan cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, beres urusan Pak. Beres. Jangankan Allah yang mencintai kita, kita nih, kalau dicintai wali kota, beres urusan administrasi ke pemerintah itu beres, karena mendapatkan cintanya wali kota. Nah ini yang mencintai Allah, yang menciptakan alam semesta. Hebatnya luar biasa. Jadi beres urusan dunia akhirat menjadi beres. Kenapa? Sudah mendapatkan cintanya Allah. Ini yang luar biasa. Jadi orang pun tidak usah khawatir. Wah, kalau saya tinggal sholat, pelanggan saya pada kabur. Salah. Justru dengan sholat, pelanggan itu akan nambah. Lihat aja. Kenapa? Karena yang menggenggam seluruh alam, menggenggam rezeki, itu dalam genggaman Allah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, beres Pak. Tinggal sholat dan masalah. Jangan khawatir kehilangan rezeki. Wah, nggak sholat, kenapa? Lagi rame di toko, kalau saya tinggal sholat, lalu pergi lagi. Cara berpikir begitu itu salah. Tapi ada orang begitu Pak? Orang sini juga. Gara-gara ngejar rezeki, ngejar dagangan biar nggak ketinggalan dan laris, rela nggak sholat. Berangkat apa sebelum subuh? Saya pikir tahajud dulu, tahajud enggak, subuhan juga enggak. Ada orang begitu.
Berangkat itu sebelum subuh Pak, bawa dagangan ke pasar. Saya tanya, berangkat jam berapa? Halo Kiai, jam 4 sebelum subuh dong. Iya. Tahajud dulu gak? Enggak. Terus subuhnya gimana? Aku gak sempat subuhnya. Subuh lagi nurunin dagangan. Terus mau ngejar apa kayak begitu tuh? Sampai ninggalin kewajiban sholat itu mau ngejar apa? Kaya. Buktinya bertahun-tahun begitu gak kaya. Salah cara berpikir begitu. Kalau kita kepengen kaya, dapat rezeki yang banyak, harusnya yang dikejar itu bukan rezekinya, tapi zat yang memberi rezeki itu yang dikejar. Cara ngejarnya gimana? Jaga kewajiban sholat kita, beres urusan tak. Bisa dipahami Bu? Bu, paham gak? Cuma diajak besan doang sampai gak sholat. Aduh, sayang sekali itu. Yang kedua, orang kalau konsisten istiqomah menjaga kewajiban sholatnya. Yang kedua, wa yakunu badanuhu shahihah, maka itu badan orang tadi shahihah, Allah bikin sehat. Orang kalau rajin sholat, syukur-syukur dengan berjamaah 5 waktu, mulai maghrib mau sholat, dijamin sehat badannya Pak. Dijamin sehat. Walaupun gak olahraga, ya dijamin sehat. Ini kadang-kadang kan mohon maaf banyak kasus muterin, saya tuh asih muter, ragu muter di sana Bu. Ada yang kuat 3 kali muter, 5 kali muter, 7 kali muter, dan jamaah ke masjid itu gak kuat. Orang sono, sini ya sama. Shopping berkilo-kilo kuat, terus rumah nempel musola. Kok musola lu beratnya minta ampun? Ada begitu? Ya. Enggak begitu. Orang yang kelihatannya jogging olahraga, apakah jaminan sehat? Enggak Pak, banyak kasus malah sakit. Tapi kalau Bapak Ibu rajin menjaga sholat 5 waktu, apalagi mau ke musola, mau ke masjid, mudah-mudahan cukup itu menyebabkan badan kita sehat, hati kita juga sehat. Jelas orang. Para kiai itu gak ada yang olahraga Pak, kerjanya ya sholat, ibadah, ngaji, gitu aja. Sehat. Karena sesungguhnya yang membuat sehat itu bukan olahraga fisik, yang membuat sehat itu olahraga batiniah. Kalau pikirannya tenang, hatinya damai, badan ikut sehat. Walaupun Bapak jogging 7 kali, tapi pikirannya stres, hatinya juga stres. Karena sehat apa? Sakit. Justru tensi darah naik. Gak lama dia stroke. Betul. Silakan olahraga fisik, tapi jangan tinggalkan kewajiban kita. Jangan tinggalkan olahraga batinnya kita, zikir, ngaji, sholat, olahraga batinnya kita. Dengan duduk di masjid saling, kita merasa senang, damai, pikiran utang lupa semua. Sementara apa sampai rumah? Jangan lupa, tidak bisa kan lupa. Itu Pak jaminan sehat. Jadi kalau pengen sehat, jaga sholat 5 waktu. Syukur-syukur bisa ke masjid musola. Cakep tuh. Yang ketiga, wa tuhrisuhu al-malaikah. Saya itu sebenarnya harus pakai kacamata kalau udah puasa. Cuma saya malu pakai kacamata. Risih juga gak biasa. Kata orang-orang sih tambah ganteng, cuma saya malu. Iya tidak biasa. Dikatakannya itu perlu diincer gitu. Waktu berisuhul malaika. Orang kalau konsisten jaga sholatnya, waktu berisuhul malaika, malaikat akan menjaga orang tersebut. Masya Allah. Lebih senang dijaga satpam atau dijaga malaikat? Lebih senang dijaga malaikat.
Orang kalau konsisten dengan sholatnya Pak, walaupun takdirnya dia harus mendapatkan musibah tetap terjadi, tapi selamat. Kenapa? Dijaga malam. Inilah yang disebut bahwa musibah itu ada dua. Satu, mubroh. Musibah itu pasti terjadi, gak bisa ditolak karena mubroh. Yang kedua, ghairu mubroh. Ada yang bisa diikhtiari. Caranya yaitu tadi, musibah tetap terjadi, tabrakan paman. Tapi barokahnya dia sholatnya terjaga, walaupun tabrakan tetap selamat. Itu dijaga malah. Lafaz mengatakan kesombongan saya tahun 2008 itu pernah ditabrak mobil. Nah saya sih yang nabrak saya, cuma mobil yang salah. Di Cinere arah Cilandak, arah ke pasar Pondok Labu, dari Cinere belok kanan. Itu kan turunan Pak. Saya memang kenceng karena saya gerimis, saya nggak bawa gas sudah, saya kencengin gas. Mobil tiba-tiba nyebrang. Saya hajar tuh mobil sekencang-kencangnya sampai badan saya itu ngepek ke bodi mobil. Bodi mobil itu bentuk badan saya, belakang ini. Yang diteriak di belakang saya udah teriak di saya, mampus tuh orang, mati tuh orang. Begitu aja Pak, saking kencangnya. Motor kemana, saya kemana. Sakit tuh enggak, sakit tuh enggak Pak. Cuma lecet doang, celana saya yang lecet, badan gak ada yang lecet, gak ada yang kesurupan, sekencang-kencang. Motor saya udah gak bisa jalan Pak, udah melangkar Pak. Tapi Allah kasih perlindungan, saya sehat. Yang langsung saya cek itu bukan badan saya, handphone kemana handphone. Sebab kalau ada handphone kan diurusinnya gampang, handphone saya sih. Allah kasih pertolongan. Saya mengalami betul. Itu secara logika harusnya saya udah pingsan, minimal pingsan Pak. Alhamdulillah selamat. Nah disinilah kadang-kadang kita itu kurang percaya sebelum dibuktikan. Kalau udah terbukti begitu, baru. Makanya jaga sholat 5 waktu, khusus kalau bisa jamaah, usahakan pasti kita dilindungi. Dalam kondisi darurat kita terjaga, dilindungi malaikat. Kejadian dulu teman saya waktu mondok tahun berapa itu? Mondok, dia itu ngikutin ngantar saudaranya yang berangkat haji. Kalau dari Jepara itu kumpulnya di Solo Pak. Naik mobil iring-iringan. Terjadi musibah, itu mobil yang ditumpangi dia, Elf, itu tergelincir masuk jurang. Tiba-tiba, begitu udah masuk jurang, tiba-tiba itu dia sadarnya dia sudah duduk di atas batu di bawah pohon. Yang lain masih turun telan di dalam mobil, dia doang Pak. Begitu dia sadar, dia udah duduk di batu di bawah pohon. Ditanya, kok bisa begini? Udah. Siapa yang nyelamatin Pak? Malaikat. Atas izin Allah. Nah, makanya di sinilah pentingnya kita menjaga sholat yang selamat dengan penjagaan. Yang keberapa? 4 ya. Wa tunzalul barakatu fi darihi. Nah, ini yang luar biasa. Wa tunzalu dan diturunkan al barakatu yaitu keberkahan fi darihi di dalam rumah orang tersebut. Orang kok sekeluarga nih semuanya ahli sholat, bapaknya, ibunya, anaknya ahli sholat, gak pernah teledor sholatnya, rumahnya dijamin berkah. Dijamin. Tapi kalau ada satu aja anggota keluarga yang gak sholat, hilang itu berkah. Makanya seringkali ada tamu ke rumah, nyai ini kok begini.
Padahal saya udah rajin sholat, udah tahajud segala macam. Saya tanya, ada nggak anggota keluarga yang tak sholat? Baru dia sadar, ada anak saya sering nggak sholat subuh ke sana, dibanguninnya susah. Bilang kepada kami. Makanya Bu, kalau mau rajin, ajak keluarganya, jangan rajin sendiri. Kalau rajin sendiri nggak ngaruh, tetap keberkahan hilang. Tapi kalau serumah semuanya, anak, mantu semua sholat, maka dijamin rumah itu penuh dengan berkah. Apa sih ciri-ciri berkah? Berkah itu kan artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Rumah yang berkah yaitu rumah yang akan menimbulkan kebaikan, membawa kebaikan. Siapapun yang masuk rumah itu rasanya itu damai, tenang, adem, nyaman, ada kebaikan. Beda kalau rumah itu gak berkah, begitu masuk rumah panas. Suami istri ngomong sekejap, dua kejap, yang ketiga udah ngegas, berantem. Mertua sama menantu ngomong sekejap, dua kejap, yang ketiga udah langsung berantem, ngambek. Gak ada adem-ademnya, berantem mulu, panas. Itu rumah yang tidak berkah. Yang kedua, ciri rumah yang berkah itu tidak pernah kekurangan. Itu ciri rumah yang berkah. Apapun kebutuhannya beres semua. Walaupun kelihatannya suaminya kerja juga serabutan, malah kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak, tapi urusan beres. Beda kalau rumah itu gak berkah. Walaupun suami kerja, istri kerja, gaji gede, utang tetap di mana-mana. Merasa kurang, sampai utang sana, utang sini, padahal suami istri kerja semua. Ada nggak begitu, Pak? Kenapa? Nggak berkah. Jadi rumah yang berkah, maka urusannya orang itu tidak akan mengalami kefakiran. Jangan kefakiran, kekurangan lo enggak beres. Yang namanya kebutuhan rumah tangga kan luar biasa, beres semua. Urusan sumbangan, arisan, ketemu baik saja. Alhamdulillah. Terus termasuk berkah keluarga itu yang kedua, dididiknya gampang. Kita punya anak, kita punya cucu, dididiknya lo gampang, diomonginnya gampang, diarahkannya gampang. Banyak orang tua itu sampai pegel hatinya. Anak diomongin susah, diarahin susah, dibilangin susah. Ada kan begitu? Susah. Sedangkan anak mantu nih sama begitu. Apalagi cucu tambah susah. Itu menunjukkan rumah itu gak ada berkah-berkah. Kalau berkah Pak, semua itu atas bimbingan Allah. Anak disuruh ngaji semangat, disuruh sholat juga semangat. Ini enggak, suruh ibadah males, ngaji males, bahkan disuruh mandi aja males. Maunya apa? Main handphone, rebahan gitu. Udah begitu Pak, gak ada berkah-berkah. Nah makanya kalau pengen berkah, pastikan keluarga kita semua mengerjakan sholat. Jangan lupa. Yang berikutnya, wa yuzharu ala wajhihi simas sholihin. Wa yuzharu, dan akan ditampakkan ala wajhihi, atas wajah orang yang ahli sholat. Apa yang ditampakkan? Simas sholihin, yaitu tanda-tanda kesolehan. Pak, ingat, tanda sholat kita diterima Allah itu dilihat dari kesolehannya. Tertangkap wajah solih-solih. Wajah solih-solihah itu Pak, dilihatnya enak, adem, nyaman, diajak ngomong juga enak, diajak jalan enak, diajak diem juga enak. Ada loh Pak orang tuh ngeselin mulu, diem ngeselin, ngomong
Ada begitu. Sehingga suaminya tuh nggak betah di rumah. Yes, istrinya ngeselin, didiemin ya ngeselin, diajak ngomong tambah ngeselin. Istri juga sama, lihat suami kesel dulu. Kenapa ya? Sama-sama nggak sholat, berantem dulu. Tapi kalau sama-sama sholat, yang terpancar itu aura kesolehan. Sehingga suami pulang kerja, istri itu seneng, alhamdulillah udah pulang pak, begitu enak. Nggak kayak istri sono. Suami pulang kerja itu kesel, dia udah pulang jam segini. Kesel ya suami pulang. Kenapa? Ya itu tadi kesolehannya nggak ada pak. Jadi tanda sholat itu diterima Allah yaitu perubahan pada kesolehan seseorang. Yang tadinya mungkin bualan, sekarang udah tak ada. Yang tadinya pelit, sekarang udah tak pelit. Yang tadinya males-malesan kalau dengar akan, sekarang semangat. Nah, itu tanda-tanda kesolehan. Kalau itu ada dalam keluarga kita, bersyukur pak. Bersyukur. Berarti rumah itu penuh dengan keberkahan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa yalinullahu qalbahu. Orang yang ahli sholat berjamaah, wa yalinullah, Allah akan melembutkan qalbahu, hatinya. Allah lembutkan. Maka tadi saya bilang yang tadinya balak, sekarang udah nggak balak. Dulu balak sama orang, sama istri, balak terus. Ini barokahnya rajin sholat, rajin ngaji. Sekarang udah lebih lembut, sudah bisa menjaga emosinya. Itu penting pak. Dan itu tanda-tanda sholat kita mulai diterima Allah. Kalau ada orang rajin sholat tapi galaknya masih gak hilang-hilang, hati-hati, itu berarti tanda sholatnya belum diterima Allah. Rajin sholat tapi tersinggungan mulu, ngambekan mulu, sama. Makanya tanda di sini, tandanya Allah akan melembutkan hati orang tersebut. Artinya lembut itu apa? Supaya tobalul mawa'id, dia bisa menerima mau'idhah, bisa menerima nasihat, tidak tersinggungan, tidak ngambekan, tidak marahan. Dulu gak boleh kecolek. Istri kalau nasihatin, domel-domelin lah. Dulu, sekarang dinasihatin istri, ya kan, begitu. Nah, dulu mau gak usah pakai nasihatin gua. Dulu, sekarang alhamdulillah ya. Lembut ya. Betul, jamaah saya itu banyak dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang berbualan masalah dulu. Cuma kadang-kadang istrinya itu aneh ngomong ke saya, alhamdulillah Kiai, terima kasih, suami saya sekarang udah lembut, udah gak ngamukan dulu. Saya bilang alhamdulillah. Cuma satu Kiai, kenapa sekarang kok jadi perokok ya suami saya? Begitu katanya. Wah, ini seakan-akan saya jadi tertuduh pak, seakan-akan saya ngajarin rokok. Ya udah saya balik, milih galak tapi nggak rokok, apa milih lembut biarin rokok? Biarin rokok ya, sudah nggak dibahas. Seakan-akan nuduh saya yang ngajarin rokok. Ya enggak, yang penting lembut. Rokok membiarin aja, yang penting sehat ya.